Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Firman-Mu berkuasa. Oleh firman-Mu Kau ciptakan alam semesta dan segala isinya. Ketika Engkau berfirman, maka jadilah. Segala sesuatu tercipta oleh karena firman-Mu. Dan firman itulah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan, kami butuh firman yang berkuasa itu. Biarlah firman itu menuntun kami, membawa kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Tanpa firman Tuhan, kami akan tersesat. Tanpa firman Tuhan, kami tidak akan pernah tahu jalan pulang. Kami juga tidak akan pernah tahu bagaimana kami datang kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, hati kami siap, hati kami rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tolong tampilkan Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 14, kita baca ayat ini bersama-sama. Hari ini tema kita kasih yang bertahan, bukan kasih yang lari, ya. Kasih yang bertahan, bukan kasih yang lari. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. 14, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kasih yang bertahan dengan kasih yang lari itu dua hal yang berbeda. Di suatu desa ada seorang ibu atau kisah tentang seorang ibu yang tidak pernah menutup pintu rumahnya. Ya, di desa itu ibu ini punya seorang anak laki-laki satu-satunya yang sangat dia kasihi. Anak itu dulunya baik, anak itu dekat dengan mamanya. Anak ini begitu santun dulunya, dia rajin ke gereja dan dia begitu baik, dikenal baik oleh banyak orang. Tapi suatu ketika dia makin dewasa, dia mulai bergaul dengan anak-anak nakal, saudara. Anak ini, dia bergaul dengan anak-anak yang broken home. Kemudian lama-kelamaan dia menjadi seperti anak-anak itu. Dia mulai meninggalkan rumah tanpa pamit. Kadang-kadang kalau dia pergi, dia jarang pulang. Dan akhirnya dia pernah pergi dan tidak pernah pamit dan juga nggak pulang-pulang, saudara. Saudara, hari pertama ibunya menunggu-nunggu, berharap kapan anaknya balik. Tidak balik-balik. Kemudian hari kedua dia masih menunggu, dia masih berharap. Seminggu sudah berlalu, anak itu tetap nggak pulang. Sebulan berlalu, juga tidak ada kabar. Saudara, beberapa bulan kemudian tetap nggak ada kabar. Nah, orang-orang di desa itu sempat berkata kepada ibu ini, "Ibu, sudahlah, mungkin dia sudah merasa bisa menghidupi dirinya sendiri. Mungkin dia tidak akan pernah pulang." Tetapi ibu ini tidak, dia tetap berharap. Dan ada satu hal yang ibu ini selalu lakukan, yang selalu hal yang sama, yaitu dia tidak pernah mengunci pintunya pada malam hari. Dan dia tidak pernah mematikan lampu di ruang depan setiap malam. Kenapa? Tetangganya pernah tanya, "Mengapa ibu tidak pernah mengunci pintu? Mengapa ibu tidak pernah mematikan lampu di ruang tengah?" Dengan mata yang berkaca-kaca, ibu ini berkata, "Kalau suatu malam nanti anak saya pulang, saya ingin dia tahu bahwa rumah ini masih terbuka untuknya." Betul, saudara, tahun demi tahun tidak ada kabar anak itu.
Banyak orang di desa itu sudah melupakan anak ini. Tapi menarik saudara, suatu malam ya, pintu yang tidak pernah terkunci dan lampu yang tidak menyala itu. Hujan turun lebat, ya, angin bertiup kencang. Seseorang berdiri di depan pintu rumah ibu ini. Seorang pria yang pakaiannya lusuh, wajahnya lelah, matanya penuh penyesalan. Ia berdiri lama di depan pintu itu. Ia melihat lampu yang masih menyala di ruang tamu. Dengan tangan gemetar dia mengetuk pintu ini. Tidak lama kemudian pintu itu dibuka oleh ibunya. Anak itu tidak sempat berkata-kata. Ibunya langsung memeluk dia dengan erat. Dan ibu itu berkata, "Mama tahu suatu hari kamu akan kembali pulang." Saudara, banyak orang di desa ini sudah menyerah terhadap anak yang nakal ini. Tetapi ibunya tidak pernah menyerah. Inilah kasih yang bertahan, kasih yang tidak lari, kasih yang tidak menyerah, kasih yang bertahan, tidak berkata, "Pergilah, saya tidak peduli lagi sama kamu." Tetapi kasih yang bertahan justru berkata, "Pintu rumah ini akan selalu terbuka kalau kamu kembali." Saudara, banyak orang yang kasihnya gampang lari, gampang pergi ketika hubungannya nggak baik dengan orang. Banyak orang yang kasihnya mudah pergi, mudah lari. Kenapa? Ketika relasinya tidak lagi baik dengan orang. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Kolose 3 ayat 12 dan 14 yang kita baca tadi. Bahwa kita harus memiliki kasih yang bertahan. Bukan kasih yang lari, bukan kasih yang pergi. Manakala situasi kita makin buruk. Kasih yang diajarkan oleh Yesus, oleh Tuhan, adalah kasih yang mengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah kasih yang bertahan, bukan kasih yang melepaskan, kasih yang memecah belah. Tetapi kasih yang dikehendaki Tuhan adalah kasih yang bertahan. Selanjutnya kita akan lihat ada dua jenis kasih yang begitu membuat kita harus melihat perbedaannya, saudara ya. Apa sih perbedaan antara kasih yang bertahan dengan kasih yang lari, saudara ya? Kita lihat dulu kasih yang bertahan. Kasih yang bertahan itu pertama ya adalah kasih yang tetap tinggal, ya. Kasih yang tetap tinggal walaupun ada tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan, kasih itu akan tetap tinggal di situ. Dia nggak akan pergi. Ini ciri kasih yang bertahan. Yang kedua, kasih yang bertahan adalah kasih yang tetap mengasihi walaupun terluka. Walaupun saat itu kita sedang terluka oleh orang lain, dia tidak berhenti mengasihi. Ya, hanya karena tersinggung, hanya karena disakiti, hanya karena dilukai, dia tidak akan pergi. Dia akan tetap bertahan. Ini kasih yang bertahan. Kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang ketiga, kasih yang bertahan adalah kasih yang mengampuni. Kasih yang mau mengampuni. Seperti yang diajarkan dalam ayat 13 yang kita katakan tadi. Hendaklah kamu saling mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain. Ini kasih yang bertahan. Kasih yang lari gak bisa mengampuni, saudara. Begitu dia rasa ada orang yang mengecewakan, dia sudah, mohon maaf, saya gak akan berusaha memperbaiki relasi. Sudah selesai sampai di sini. Begitu ya. Tapi kasih yang bertahan, dia tetap mau mengampuni sekalipun hatinya begitu sakit. Yang keempat, kasih yang mengasihi, kasih yang bertahan itu adalah kasih yang mencari pemulihan atau berusaha mengusahakan pemulihan atas hubungan, saudara. Ya, hubungan kita dengan orang suatu saat bisa retak. Hubungan kita dengan seseorang suatu saat bisa renggang. Hubungan kita dengan seseorang suatu saat bisa berjarak. Kenapa? Mungkin ada masalah, mungkin kita ada salah di antara kita. Tapi kasih yang bertahan tidak membuang, kasih yang bertahan terus mengusahakan pemulihan. Ini kasih yang diajarkan oleh Kristus. Yang berikut, kasih yang bertahan adalah kasih yang setia dalam komunitas. Tidak mudah memang hidup dalam komunitas. Selalu ada kekecewaan di dalam komunitas. Selalu ada keterbatasan, kelemahan di sana sini. Dalam sebuah komunitas kita pasti bisa lihat jelek-jeleknya ada. Selalu ada kurangnya. Tetapi kasih yang bertahan, dia tetap setia di dalam komunitas itu. Betapapun komunitas itu tidak ideal bagi dia. Yang berikut, kasih yang bertahan adalah kasih yang berakar di dalam Kristus, saudara.
Kasih yang berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kasih ini tidak berdasarkan perasaan. Kasih ini tidak berdasarkan pada emosi kita, enggak. Tapi berdasarkan pada komitmen, berakar di dalam Kristus. Dan kasih ini terus saudara, saya mau kasih tahu, kasih yang berakar di dalam Kristus itu adalah kasih yang kuat, kasih yang tidak mudah tercabut dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kasih itu akan tetap kuat di situ, bertahan di situ. Karena dia berakar di dalam Kristus. Kita sudah melihat kasih yang bertahan luar biasa. Kadang-kadang dalam hidup kita ini ada terbesit di dalam pikiran kita, kita mau menyerah untuk mengasihi seseorang. Atau mengasihi suami kita, mengasihi istri kita. Rasanya pengen menyerah. Atau mengasihi anak kita yang nakal. Seperti kisah ibu tadi. Atau kita seperti pernah berpikir, sudah Tuhan saya menyerah sampai di sini, saya tidak mampu lagi. Saya tidak bisa bertahan lagi. Saya kasih tahu, kasih yang bertahan tidak mempedulikan itu. Dia akan tetap bertahan, betapapun harga yang harus dia bayar. Sekarang kita lihat kasih yang lari, kasih yang mudah pergi. Ini perbedaannya dengan kasih yang bertahan. Kasih yang mudah lari, mudah pergi, saudara, adalah kasih yang berhenti, kasih yang off, ya apa istilah off pada satu titik. Ketika ada tantangan, kesulitan, penderitaan dan pencobaan, bahkan kekecewaan serta konflik. Waktu ini terjadi, saudara, mereka nggak mampu bertahan dan akhirnya apa? Ya sudah, saya lebih baik menghindar, kira-kira begitu ya. Yang kedua, kasih yang lari, kasih yang mudah pergi adalah kasih yang cepat sekali tersinggung. Begitu tersinggung, aduh, dia langsung merasa nggak nyaman lagi. Ya sudah, saya sudah tersinggung, saya nggak mau lagi gitu ya. Wah, ini ngeri saudara ya. Nanti kita lihat bagian di belakang. Kasih yang lari, kasih yang mudah pergi juga kasih yang tidak mau mengampuni. Kenapa mereka tidak mau mengampuni, saudara? Karena memang nggak mampu untuk mengampuni. Kalau dia nggak mampu mengampuni, maka jalan satu-satunya ya menjauh. Biasanya begitu. Tapi kalau engkau mampu mengampuni, bukan pergi, malah dia makin dekat. Biasanya begitu. Kemudian berikutnya, kasih yang lari, kasih yang mudah pergi itu adalah kasih yang menghindari konflik daripada menyelesaikan konflik. Seperti yang saya katakan di depan. Konflik akan selalu ada. Perbedaan pendapat akan selalu ada. Perbedaan pandangan akan selalu ada. Ya selalu ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Tapi apakah kita menyelesaikannya atau tidak? Kasih yang bertahan menyelesaikannya. Tapi kasih yang lari tidak akan mampu menyelesaikannya. Berikut, kasih yang lari adalah kasih yang mudah meninggalkan komunitas. Ini kebalikan dari yang tadi. Mereka gampang meninggalkan. Ya, bahkan mereka tidak peduli misalnya dengan komunitas mereka. Bahkan mereka akan mencari komunitas yang di mana mereka kembali bisa diterima seperti sebelumnya. Berikutnya, kasih yang lari adalah kasih yang bergantung pada perasaan. Ya, kalau perasaan mereka senang, wah bagus sekali, saudara. Kalau perasaan mereka lagi happy, lagi sukacita, wah mereka enjoy sekali. Tapi ketika perasaan mereka berubah, ya menjadi kecewa, menjadi menjadi tersakiti gitu ya. Nah, mereka merasa sudah sampai di sini. Dan kasih yang lari itu berkata, ya kalau saya tidak dihargai ya sudah, saya pergi. Kalau saya disakiti ya mohon maaf, saya menjauh gitu ya. Kalau gereja tidak sesuai harapan saya sudah, saya pergi saja. Kesimpulannya saudara, kasih yang lari adalah kasih yang meninggalkan hubungan, kasih yang meninggalkan pelayanan, komunitas, dan segala hal dengan alasan karena ada masalah dan sebagainya. Tetapi kasih yang bertahan, dia bertahan sekalipun masalah itu ada, dia akan tetap bertahan. Nah sekarang kita akan lihat dampaknya saudara. Apa dampak dari kedua jenis kasih ini? Apa dampak dari kasih yang bertahan dan apa dampak daripada kasih yang lari itu saudara? Kasih yang bertahan ya
Jika jemaat hidup di dalam kasih yang bertahan, katakanlah kita hidup di dalam jenis kasih yang pertama, kasih yang bertahan, gitu ya, maka gereja akan mengalami beberapa hal. Pertama, akan tercipta suatu kesatuan yang kuat, saudara. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam kasih yang bertahan, perbedaan kita, perpecahan kita itu makin kecil dan gampang untuk diselesaikan. Kenapa? Karena justru perbedaan kita satu sama lain memperkaya kasana komunitas kita. Itu kalau kasih yang bertahan. Yang kedua, kalau semua kita hidup dalam kasih yang bertahan, gereja akan menjadi tempat pemulihan kita. Tidak hanya pemulihan dalam hati, mental, spiritual kita, tapi pemulihan dalam segala hal. Karena gereja adalah tempat orang-orang yang terluka justru menemukan pengampunan dan penerimaan. Dan orang yang bisa memberikan penerimaan dan pengampunan kepada orang lain ada orang yang memiliki kasih yang bertahan. Yang berikut, ketika kita seluruh jemaat hidup dalam kasih yang bertahan, maka pelayanan akan menjadi stabil. Ya, pelayanan kita akan berjalan dengan baik. Aktivis pelayan ya tidak mudah untuk lari dari pelayanan mereka. Mereka akan memikul tanggung jawab dengan baik. Sekalipun ada konflik, ada perbedaan, mereka akan tetap bertekun dalam pelayanan. Kenapa? Karena mereka memiliki kasih yang bertahan. Ketika jemaat hidup dalam kasih yang bertahan, yang berikutnya yang akan terjadi pertumbuhan rohani jemaat. Ya, kenapa? Oke, konflik bisa menghancurkan gereja, tetapi konflik juga bisa menjadi alat pertumbuhan bagi kita. Segala keterbatasan di dalam gereja bisa dipakai Tuhan menjadi bagian dari pertumbuhan hidup kita, rohani kita. Jadi sesuatu yang lumrah kalau misalnya terjadi sesuatu yang gak ideal. Justru kehadiran seseorang yang lemah, yang kita pikir tidak berdaya, yang mungkin kita tidak perhitungkan, justru Tuhan bisa pakai orang itu untuk membentuk saya dan membentuk kita. Pertumbuhan rohani akan terjadi. Yang terakhir, kalau semua jemaat hidup dalam kasih yang bertahan, maka kesaksian gereja kita, kesaksian komunitas kita itu makin meluas. Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 13 ayat 35, bahwa dunia akan mengenal murid-muridku melalui kasih mereka satu sama lain. Dunia akan kenal kita, dunia akan kenal Yesus. Kenapa? Karena murid-muridnya hidup dalam kasih. Dan kasih yang mereka hidupi, kasih yang bertahan. Nah, bagaimana dengan dampak dari kasih yang lari? Kasih yang mudah menyerah, kasih yang mudah pergi. Saudara, dampak dari kasih yang lari, ketika semua kita hidup dalam kasih jenis ini, saudara, akibatnya serius, akibatnya fatal. Yang pertama, gereja mudah pecah. Ya, gampang sekali pecah. Ada konflik kecil gitu ya, bisa berubah menjadi perpecahan besar. Hanya karena hal kecil bisa jadi besar. Itu dampaknya. Kenapa? Karena kita tidak ada memiliki kasih yang unggul tadi gitu ya. Yang kedua, kalau kita hidup dalam kasih yang gampang lari, gampang pergi dan gampang menyerah, maka budaya saling menyalahkan, saling menghakimi itu akan terjadi. Kalau ada kesalahan kita bilang bukan saya tapi dia, gitu ya. Kita gampang sekali menghakimi orang, saudara kita, gampang sekali kita bilang dia yang salah, dia yang berbuat begini dan begitu. Lalu kita menuduh-nuduh dan kita seolah-olah yang paling benar. Kesalahan orang lain kita nggak bisa terima. Yang berikut, jemaat mudah untuk berpindah-pindah. Mohon maaf ini ya. Jemaat mudah untuk berpindah-pindah. Kalau kita punya kasih yang gampang mundur, gampang lari, gampang pergi, gampang menyerah, ya biasanya jemaat juga gampang pergi. Susah untuk bertahan pada satu tempat, satu komunitas, satu gereja. Makanya kita sering dengar jemaat jalan-jalan gitu ya, jemaat keliling-keliling gitu ya. Itu bukan istilah yang baru kemarin, itu istilah yang biasa terjadi.
Ya, dari semua gereja. Kenapa bisa begitu? Ya, salah satu penyebabnya dari sekian penyebab, karena kasihnya bukan kasih yang bertahan. Kemudian pelayanan bisa tidak stabil, bisa rapuh, bisa nggak kuat. Bisa saja orang mundur dari pelayanan. Ya, pelayanan yang nampaknya sederhana sekalipun bilang saya nggak mau lagi. Ya, dan sebagainya, lalu minta orang menggantikan kita dan sebagainya. Ini semua bicara tentang dampak dari kasih yang lari, saudara. Kemudian kesaksian gereja menjadi lemah. Dunia melihat gereja sebagai komunitas yang tidak ada bedanya dengan komunitas-komunitas di dunia yang lain, di dunia sekuler, saudara. Nah, di sini kita melihat, kita menghidupi jenis kasih yang mana? Kasih yang bertahankah? Seperti yang teks yang kita baca, atau kasih yang gampang lari, gampang menyerah, gampang pergi. Kalau kasih yang pertama, maka kita akan melihat dampaknya positif. Tapi kalau kasih yang kedua, jenis yang kedua, saudara, dampaknya serius bagi sebuah gereja. Saudara, ada beberapa ciri. Nah, ini mungkin agak lebih ke dalam ya kepada kita sebagai jemaat. Ada beberapa ciri kalau gereja sudah mulai kehilangan kasih yang bertahan. Kalau jemaat sudah mulai kehilangan kasih yang bertahan, ya, maka ada beberapa ciri. Yang pertama, ya, kalau saya bilang jemaat tidak berarti gereja ya, tidak berarti gedung gerejanya, organisasinya. Tapi ini kepada pribadi kita, saya pun juga jemaat, ya. Kalau kita sudah mulai kehilangan kasih yang bertahan, ciri pertama, kita gampang tersinggung. Gampang sekali tersinggung. Orang bisik-bisik di sebelah kita, langsung kita tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Kita curiga orang menjelekin kita, gitu kan. Kita tersinggung kenapa? Karena kita punya praduga yang walaupun praduga tak bersalah, tapi punya kecurigaan yang berlebihan. Beda dengan orang yang punya kasih yang bertahan. Orang mau ngomong apapun di depan hidungnya pun dia tetap tersenyum. Dia tetap tenang, dia tetap stabil. Walaupun orang jelas-jelas sudah jelekin dia. Kenapa? Karena kasih yang dia punya itu kasih yang berkualitas luar biasa. Ini beda, saudara. Seorang teolog bilang begini, saya baca. Dia bilang begini, ketika kasih mulai melemah di antara jemaat, maka hal-hal kecil menjadi besar, komentar kecil dan koreksi kecil bisa dianggap serangan dan penghinaan. Bahkan perbedaan pendapat langsung menimbulkan konflik, sehingga hubungan-hubungan jemaat menjadi tegang dan tidak nyaman. Saya pikir analisis dia benar, saudara. Ya, harusnya kasih yang bertahan tidak mudah tersinggung kan? Tidak gampang terluka kalau orang punya kasih yang bertahan. Kenapa? Karena kasih yang bertahan jauh lebih siap, jauh lebih dewasa dia menghadapi konflik. Berbeda dengan kasih yang lari, kasih yang gampang menyerah, kasih yang mudah pergi, tipis sekali telinganya. Tetapi kalau jemaat gampang tersinggung, gampang terluka, maka itu ciri daripada kasih yang lari. Kasih yang bertahan mulai menipis, mulai melemah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ciri yang kedua, kalau gereja sudah mulai kehilangan kasih yang bertahan, maka budaya mengampuni, memaafkan itu juga hilang. Nah, pernah mengampuni orang satu ketika, aduh saya nggak sanggup lagi gitu ya. Atau kita udah terlalu capek untuk mengampuni orang terus menerus, memaafkan orang terus menerus, aduh capek deh. Tapi Yesus kan pernah bilang, berapa kali kita mengampuni? Yesus bilang 70 kali 7 kali. Kata kali yang terakhir itu menunjukkan tak terhingga. Berarti budaya mengampuni, budaya memaafkan orang itu enggak terhingga. Ini mestinya lahir dari kasih yang bertahan. Kasih yang bertahan akan membentuk kita untuk mengampuni orang tak terhingga. Walaupun kita manusia berdosa gitu ya.
Nah, beda dengan kasih yang lari, kasih yang bertahan kalau udah mulai hilang, maka yang muncul adalah kasih yang gampang menyerah. Nah, kasih yang lari ini, kasih yang gampang mundur, gampang menyerah ini, pertama kali saudara, maka yang muncul dendam, dia bisa menyimpan luka lama, kepahitan, bahkan mengingat masa lalu yang gak pernah habis-habis, membicarakan kejahatan orang atau kesalahan orang berulang-ulang, sulit mengampuni, sulit memaafkan. Mungkin orangnya datang ke gereja, masih aktif datang ke gereja, tapi mohon maaf hatinya sudah lemah, sudah tidak lagi berdaya. Dampaknya apa? Hubungan jemaat ya di luar kelihatannya sih baik-baik, tapi di dalam ya mohon maaf ada jarak, ya ada suatu suasana yang enggak nyaman gitu ya. Jadi harusnya kasih itu bertahan. Kalau kasih yang bertahan memiliki budaya yang siap mengampuni, memaafkan. Dia tidak mendendam. Sama seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 13 yang kita baca tadi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Jelas sekali. Tuhan Yesus mengatakan demikian, Paulus mengatakan demikian dalam ayat 13 yang kita udah baca. Sabarlah. Ampunilah. Yang ketiga, kalau kasih yang bertahan sudah mulai berkurang, jemaat akan lebih mudah pergi daripada memperbaiki hubungan dan relasi. Tadi saya sudah singgung di depan ya. Budaya meninggalkan masalah, meninggalkan persoalan tanpa beres dan sebagainya itu budaya kasih yang lari, saudara ya. Tersinggung ya, beda pendapat, beda pandangan, udah tinggal aja gitu ya. Merasa tidak dihargai, ya udah menghilang saja. Kasih yang bertahan tidak demikian. Kasih yang bertahan dia terus memperbaiki ya, bagaimana bisa punya hubungan yang lebih baik. Dan kasih yang lari berkata begini, lebih baik saya pergi. Tapi kasih yang bertahan, saya akan usahakan menyelesaikan hubungan ini dengan baik. Yang keempat, pelayanan dilakukan tanpa hati, tanpa komitmen. Ketika kasih bertahan itu mulai pudar, maka pelayanan akan dilakukan tanpa hati, tanpa komitmen. Mungkin pelayanan kita masih bisa berjalan, tapi itu hanya tugas, kewajiban saja terasa. Itu sebuah tugas biasa. Tidak lagi dengan sukacita, tapi sudah kehilangan spirit, kehilangan cinta kasih yang sudah tidak terasa lagi gitu ya. Jemaat mungkin masih rajin pelayanan, tetapi pelayanan yang dikerjakan sebatas kewajiban toh. Sehingga tidak sedikit ya dalam hati sebetulnya kita mengeluh gitu ya. Padahal pelayanan yang sehat harusnya lahir dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dan itu adalah kasih yang bertahan. Mungkin ya kita rajin ke gereja, tetap hangat di gereja. Kehangatan kita timbul karena cinta kasih yang tadi. Yang kelima, jemaat jadi rapuh, ya, gampang retak, saudara. Kalau kasih yang bertahan sudah mulai pudar dan mulai melemah, maka tidak ada lagi pengikat. Nah tadi kita udah baca ya, tidak ada lagi yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan seperti ayat 14 yang kita baca di Kolose pasal 3 tadi. Jemaat gampang jadi kelompok-kelompok terpecah-pecah seperti yang terjadi di Korintus. Ya, ketika berseberangan sedikit kita langsung menganggap dia pro kontra dengan kita. Ada orang yang mungkin saling mengkritik, kita anggap dia musuh kita anggap dia kubu sana, saya kubu sini dan sebagainya. Padahal ayat 14 tadi berkata, kasih adalah pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih yang bertahan, tidak ada pengikat. Gereja akan menjadi komunitas yang sangat rapuh dan rentan dengan perpecahan. Kesimpulan dan intinya begini Bapak Ibu. Kedua perbedaan dan dampak dari dua jenis kasih ini, saya simpulkan. Pertama, kasih yang bertahan membangun gereja, sedangkan kasih yang lari melemahkan gereja. Kasih yang bertahan menghasilkan kesatuan, pengampunan, pemulihan, dan pertumbuhan rohani. Sedangkan kasih yang lari menghasilkan perpecahan, kekecewaan, gereja yang lemah dan rapuh. Karena itu Rasul Paulus tadi berkata ayat 14, ya kenakanlah kasih, ya di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Saudara, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan, ya. Tapi pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah, apa sih yang menyebabkan kasih orang itu lari? Apa yang menyebabkan kasih orang itu mudah pergi dan mudah menyerah? Sehingga yang tadinya kita begitu hebat dalam mengasihi, lalu kita melepaskan untuk tidak mengasihi. Di sini saya mau kasih tahu, harusnya kasih yang bertahan menjadi kekuatan yang mempersatukan, menyempurnakan kita. Tetapi dalam kenyataannya memang seringkali ada kasih di dalam gereja yang justru mundur, kasih yang lari, kasih yang pergi, kasih yang menyerah ketika menghadapi masalah. Tapi yang menarik, saudara, dari bacaan kita tadi dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, saya menemukan 3 alasan penyebab mengapa kasih itu gampang pergi, gampang mundur, dan gampang menyerah. Alasan pertama adalah karena kasih dibangun di atas perasaan, bukan komitmen tadi. Itu yang pertama. Banyak orang mengasihi secara luar biasa selama dia merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Misalnya ketika mereka ada dipuji, dihargai, dihormati, diperhatikan, wah, mereka mengasihi dengan luar biasa. Tetapi ketika sebagian orang sudah tidak dihargai lagi, tidak dihormati lagi, mereka tidak dipuji lagi, pada saat itu komitmen mereka juga berubah, perasaan mereka dominan, akhirnya membuat cinta kasih mereka menjadi pudar, kasih yang menyerah. Kasih yang hanya berdasarkan perasaan mudah sekali berubah, sama seperti perasaan manusia yang gampang sekali berubah. Hal ini disebabkan kenapa? Karena kasih yang dibangun di atas perasaan kau, tidak di atas komitmen, bahkan mungkin tidak di atas panggilan di dalam Kristus. Sebab itu kasih Kristen harusnya berakar di dalam Kristus. Ini yang pertama, penyebab ya sebuah kasih itu lari, menyerah, dan juga pergi dan sebagainya. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah itu karena ego manusia terlalu lebih besar daripada cinta kasih itu sendiri. Ya, saudara, kasih itu selalu bertentangan dengan yang namanya ego. Ego itu adalah keakuan kita. Di dalam diri kita ini kita punya yang namanya ego. Ego itu adalah keakuannya kita, saudara ya. Ya susah jelasinnya ya. Pokoknya ego itu ya akunya aku gitu ya. Pokoknya pusatnya aku ya aku, itu adalah ego gitu ya. Nah, kalau yang kita bangun adalah cinta kasih, biasanya ego kita akan mengecil, saudara. Kalau cinta kasih yang sejati itu kita bangun dengan bagus, maka ego kita akan turun. Tetapi kalau ego kita yang kita bangun karena ingin orang hormati kita, orang puji kita dan sebagainya, ego kita lebih besar, maka cinta kasih itu akan turun juga. Ini dua hukum yang selalu terjadi. Ketika egomu besar, cinta kasihmu turun, saudara. Bertahan tidak mudah untuk bertahan. Nah, ego tidak hanya bicara soal melenyapkan cinta kasih kita yang bertahan tadi, enggak. Tetapi juga menjadi penyebab segala konflik di dalam gereja lah, di dalam apapun. Ya, orang kalau ego, betapapun omongan dia, saya cinta kasih sama kamu, saya mengasihi kamu dengan kasih sejati, dengan kasih Kristus, pokoknya tidak ada duanya. Kasih Allah adalah kasih yang aku berikan kepadamu. Tapi begitu egonya tersinggung, mohon maaf, ya, langsung berubah. Tidak ada lagi kata-kata manis itu, saudara. Ego dan cinta kasih selalu bertentangan satu sama lain. Jadi di sini dikatakan, ya, di dalam ego tidak ada yang namanya kerendahan hati. Seperti yang kita baca di dalam ayat 13. Tidak ada yang kerendahan hati. Orang ego itu kan cenderungnya kan sombong gitu kan. Arogan gitu kan. Orang ego itu nggak ada yang namanya rendah hati. Orang ego itu juga nggak ada yang namanya kelemah lembutan. Yang ada kekasaran, saudara. Ya. Berbeda sekali dengan cinta kasih. Dua sifat yang berbeda. Yang ketiga, ya, penyebab cinta kasih atau kasih itu menjadi lari, mudah menyerah, mudah pergi.
Yang ketiga, itu kasih kepada Kristus mulai dingin. Itu karena kasih kepada Kristus mulai dingin. Atau bahasa Alkitabnya yang keren, yang sering kita dengar, kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, ketika kasih kita kepada Tuhan, kepada Kristus mulai dingin gitu ya, kita mulai kehilangan kasih kita yang mula-mula gitu ya, maka pada saat yang sama saudara, kasih kita juga kepada sesama juga makin dingin, juga mulai kehilangan kasih yang awal itu. Akar dari masalah ini apa sebetulnya? Akarnya adalah karena relasiku dengan Tuhan, hubunganku dengan Tuhan itu semakin pudar, semakin lemah. Kalau kasih hubunganku dengan Tuhan makin pudar, makin melemah, relasiku dengan Tuhan makin hilang, maka kasih mula-mulaku juga makin hilang. Kalau kasih mula-mulaku hilang kepada Tuhan, kasihku kepada sesamaku juga akan hilang. Ini jelas sekali saudara. Jadi pada saat hubungan relasi dengan Tuhan melemah, memudar, ya semua cinta kasih kita juga akan mulai dingin. Kasih sulit bertahan, ya. Hati kita akan menjadi keras, kesabaran kita berkurang, pengampunan kita susah untuk mengampuni orang. Maka di dalam ayat 4, Wahyu 2 ayat 4, ya saya baca. Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus. Dia tegur dengan keras, dengan tegas. Dia bilang, karena kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan tegur jemaat di Efesus. Itu di dalam Wahyu 2 ayat 4. Karena jemaat Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara, kasih yang mula-mula kepada Tuhan itu ada satu kasih yang sangat indah pertama kali kita nikmati. Saudara masih ingat di awal saudara bertobat dulu? Di awal saudara terima Yesus dulu? Di awal saudara datang ke gereja pertama kali? Hatimu sukacita, damai sejahtera. Wah, seolah-olah nggak ada masalah. Padahal di rumah tetap aja ada masalah. Di bisnismu tetap ada masalah. Di pekerjaanmu ada masalah. Tapi semua terasa ringan. Kenapa? Karena pengalaman kasih yang mula-mula itu. Cuma sayang, banyak orang Kristen kehilangan kasih yang mula-mula. Karena tidak dirawat, karena tidak dipelihara melalui relasi dengan Tuhan secara pribadi. Ketika relasi mulai melemah, kasih ini pun juga mulai melemah. Mulai kita kehilangan, saudara. Jadi, kalau sudah kehilangan kepada Tuhan, kepada sesama juga begitu. Nah, ini 3 penyebab, saudara. Mengapa kasih ya itu bisa menjadi kasih yang pergi, kasih yang lari, dan bukan kasih yang bertahan sampai akhir. Ya, yang terakhir, saudara. Berdasarkan teks bacaan kita tadi, Kolose 3 ayat 12 sampai 14, ada 3 ciri kasih yang bertahan. Saya harap ini yang menjadi ingatan kita. Ya, kita harus bawa ini pulang. Ada 3 ciri daripada kasih yang bertahan itu. Yang pertama adalah kasih yang bertahan adalah kasih yang sabar. Kasih yang bertahan, kasih yang sabar. Ini 2 kata ya pasti ada korelasinya deh. Orang yang bertahan dia pasti sabar, betul enggak? Orang yang sabar dia pasti bisa bertahan. Orang nggak mungkin bertahan kalau dia nggak sabar. Kalau dia nggak sabar, kalau dia nggak bertahan, berarti dia bukan orang yang sabar. Jadi kalau kasih yang bertahan itu, ciri pertama adalah kasihnya itu sabar. Maka di sini dalam ayat 12 dan 13a tadi berkata begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu ayat 13 bagian A, ini yang menarik. Sabarlah kamu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi jelas sekali, ciri pertama kasih yang bertahan adalah kasih yang sabar, saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 juga mengatakan yang sama. Kasih itu sabar. Meskipun banyak masalah, persoalan, seperti yang saya katakan tadi, kekurangan, kelemahan sana sini, kasihnya akan tetap sabar. Dia bertahan karena sabar. Kasih yang sabar itu tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah,
tidak mudah pergi, tidak mudah menyerah dalam berbagai hal, tapi dia bertahan sampai akhir. Itu kasih yang bertahan dengan ciri khas sabar. Ayo, ada nggak yang punya kasih yang sabar? Kalau kasih yang sabar, dia pasti bertahan. Kalau kasihmu bertahan, itu berarti kau punya ciri yang pertama, yaitu kasih yang sabar. Yang kedua, ciri yang kedua berdasarkan teks bacaan kita tadi. Kasih yang bertahan itu adalah kasih yang mau mengampuni, saudara. Ya kan? Kasih yang mau mengampuni, ayat 13 bagian B, saya baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kasih yang bertahan itu salah satu cirinya adalah kasih yang mau mengampuni, mau menerima kelemahan orang, mau menerima keterbatasan orang, bahkan mau menerima memperbaiki kesalahan dan sebagainya. Jadi yang namanya hidup bergereja, sekali lagi, pasti ada yang tidak sempurna. Kita sedang dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus kok. Atau di sini sudah ada yang berani bilang, saya sudah serupa dengan Kristus Pak Pendeta. Ada yang berani bilang begitu? Saya sudah serupa dengan Kristus. Wah, kalau prosesmu sudah selesai, maka hari ini kau sudah pulang ke surga gitu ya. Tidak perlu lagi tinggal di dunia ini. Sebab Tuhan kan sedang proses kita untuk serupa dengan Kristus. Kalau kita udah serupa, udah ketemu Tuhan di surga langsung. Tapi kalau kita masih ada di dunia ini, masih menghadapi banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan dan sebagainya, itu tandanya kita masih harus diproses. Kita masih harus diproses oleh waktu, oleh persoalan dan berbagai macam masalah supaya kita makin sempurna. Jadi artinya apa? Setiap jemaat bisa saja buat kesalahan, bisa saja buat kilap, kecerobohan dan sebagainya, karena kita penuh dengan kelemahan. Tetapi alasan inilah maka Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang mengampuni sebagai ciri kedua daripada kasih yang bertahan. Seandainya kita semua sudah sempurna, saudara, sudah kayak malaikat lah kita semua gitu ya, maka saya nggak yakin, dan saya yakin Yesus tidak akan ngomong ayat ini. Mungkin ayat ini tidak akan pernah ada dalam Alkitab kita. Justru karena Yesus tahu kita masih memiliki berbagai macam kelemahan dan dosa, maka dia omong ini, kau harus mengampuni. Itu ciri kedua daripada kasih yang bertahan. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari teks bacaan kita tadi. Kasih yang bertahan itu adalah kasih yang setia. Nah, kasih yang bertahan itu adalah kasih yang setia. Orang kalau setia dia pasti bertahan. Orang kalau setia dia pasti bertekun, dia pasti sabar. Orang kalau setia itu tandanya dia mengasihi sampai akhir. Anak muda yang pernah pacaran, lalu putus, nyambung lagi putus. Ya, saya sering lihat orang yang pacaran, pacarnya ketemu dia lagi selingkuh dengan cowok lain. Wah, itu kelihatannya kecewanya luar biasa ya. Kenapa? Ya orang yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia cintai sepenuh hati, aduh dia selingkuh atau dia main hati dengan orang lain. Dia nggak setia. Saudara, itu bukan kasih atau cinta yang benar. Cinta yang benar dia akan bertahan ya pada satu cowok saja atau pada satu cewek saja. Ya. Di kota besar kayak zaman sekarang, ya saya suka dengar orang ngomong ya, cewek itu kadang-kadang bisa pacaran lebih dari satu cowok katanya. Waduh, kaget saya dengarnya gitu ya. Mudah-mudahan tidak benar ya. Tapi bukan hanya cewek loh, cowok juga bisa begitu. Ya, apa artinya? Bulan-bulan ini kami di Pemuda lagi belajar tentang ya relasi, ya hubungan mencari calon pasangan di masa yang akan datang. Saya bilang sama mereka, ingat baik-baik, lihat prinsip Alkitabnya. Ya jangan karena dia cakep, dia cantik, dia kaya, dia bawa mobil waktu ke rumah kamu langsung yes. Tapi dia nggak percaya Tuhan. Tapi dia tidak
karakternya jelek. Ya, prinsip yang Tuhan berikan dalam Alkitab, fisik itu, penampilan fisik itu nomor 2, tapi karakter jauh lebih penting. Itu Alkitab yang ngomong. Ya, apa artinya kamu punya cowok cakep, cewek cantik, tapi karakternya jelek, kamu menderita seumur hidup. Tuhan sudah bilang, Tuhan melihat hati, dia nggak lihat penampilan kita. Berarti Tuhan tidak utamakan fisik, yang paling utamakan adalah karakter seseorang. Itu jauh lebih penting. Ya, bukan berarti nggak boleh cari yang cakep dan cantik juga. Kalau dapat yang cakep dan cantik, ya puji Tuhan juga. Tapi karakternya bagus gitu loh ya. Ini untuk anak muda gitu ya. Jadi ini satu ciri ya. Yaitu kasih yang bertahan adalah kasih yang setia. Saudara, orang yang setia pasti bertahan. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau orang itu nggak bisa bertahan, itu bukan orang yang setia. Bertahan sama dengan arti kata setia. Kasih yang setia itu tidak meninggalkan hubungan yang retak, saudara. Ya, kasih yang setia itu tidak berhenti mengasihi hanya gara-gara konflik beda pendapat. Kasih yang setia itu tidak pergi ketika keadaan masih sulit dan berantakan. Kasih yang setia itu tidak lari karena situasi yang susah dan sebagainya. Kasih yang bertahan, kasih yang setia itu seperti kasih Kristus. Kasih Kristus mencerminkan, memberikan kita penjelasan yang jelas tentang kasih yang setia. Waktu Yesus naik mati di kayu salib, saudara bayangkan, kalau kasih Kristus tidak bertahan, kalau Yesus tidak setia dengan kehendak Bapaknya, maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Coba kalau Yesus naik ke situ, ke kayu salib, lalu dia bilang, udah saya berhenti, saya terlalu sakit, terlalu berat tanggungan hukuman dosa manusia. Sudah Tuhan, sudah Allah, Bapa, lepaskan aku tidak mau mengasihi mereka, sampai di sini saja. Kita tidak ada harapan untuk diselamatkan. Tapi Yesus mati di sana, sekalipun dia sangat-sangat menderita, kasihnya bertahan, dia tidak lari, kasihnya tidak menyerah. Dia sampai tetelestai. Tetelestai artinya sampai sudah selesai. Setelah selesai, maka anugerah keselamatan itu tersedia buat kita. Saya bayangkan kalau Yesus tidak bertahan sampai akhir. Kalau cinta kasihnya tidak bertahan, tidak setia sampai akhir, habislah kita. Tapi kita bersyukur karena kasih Kristus bertahan sampai akhir. Kasih Kristus adalah kasih yang setia kepada umat pilihannya. Sehingga olehnya kita diselamatkan. Sebelum saya selesai, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, apakah kasih saya akan tetap bertahan atau lari ketika hubungan saya sulit? Kita jawab masing-masing. Kira-kira apakah kasih saya ini, kasihmu, kasihku bertahan atau lari ketika hubunganku makin sulit di dalam konflik dengan seseorang? Yang kedua, ketika saya terluka, apakah saya lebih cepat mengampuni atau lebih lama menyimpan luka itu? Ketika orang sakiti hati kita, kita terluka. Yang mana yang Anda rasakan lebih cepat? Cepat mengampuni dia atau menyimpan itu lebih lama? Yang ketiga, ketika ada konflik di gereja, ada konflik, apakah saya menjadi bagian dari pemulihan? Atau saya justru makin menjauh, lepas tangan? Begitu. Atau kita terlibat untuk menyelesaikan. Yang berikut, apakah kasih saya hanya kuat ketika semuanya berjalan baik, situasinya baik, maka kasihku menjadi begitu luar biasa. Tetapi ketika situasi menjadi lemah, tidak kondusif, ya semuanya memburuk, kasihku pun menjadi lemah. Yang mana? Yang terakhir, apakah kasih saya mencerminkan kasih Kristus yang setia dan bertahan sampai akhir? Sehingga oleh kasih itu yang bertahan itu, orang lain diberkati, diselamatkan. Kata-kata terakhir saudara, sore ini Tuhan tidak bertanya kepada kita
seberapa banyak kita tahu tentang kasih. Dia nggak nanya itu. Tapi yang Tuhan tanya adalah cuma satu hal sederhana. Apakah kasih kita masih bertahan atau sudah lari atau pergi? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami pengetahuan dan juga pengertian yang dalam.